Kalau tadi Pak Ustadz saya belum. Udah Pak. Apaan? Saya belum saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah bener. Sambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi? Wasaah kalau nggak salah. Nggak tahu, ujang adanya kali. Ya Pak Ustadz. Ya itu. Wasilah. Bukan. Wasaah apa wasiah? Tentu baik tentu buruk. Wassalam habis dong. Hah? Sa'ah wa sa'ah. Nah, itu Pak Ustadz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu, dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah. Karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada saatnya. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Paham ya? Ya enggak, ya paham dong. Terima kasih Bang Tola, Tobek Lala. Ustadz, tadi Ustadz cerita bahwa Rasulullah juga bergurau, tapi gurauannya itu tidak pernah berdusta, dan itu yang tidak boleh kata Rasulullah. Sementara teman-teman pelawak sadar atau tidak sadar lawakannya itu banyak berdustanya juga Ustaz. Cari-cari mengada-ada kan, karena memang tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tapi kalau saya kan, maaf, saya bukan pelawak, saya peragawan Ustaz. Jadi peragawan pakaian anak-anak. Jadi saya dengar dusta kan gitu ya. Contohnya kayak tadi gitu. Atau Bopak umpamanya dia mengatakan dirinya ganteng, dia cerita bahwa banyak cewek yang suka sama dia, itu kan berdusta Ustaz. Iya kan? Fitnah kan? Kita Willy. Enggak, tapi kalau soal ketampak. Jadi mohon dijelaskan kembali oleh Ustadz Abdul Somad batasan bagaimana di dalam melawak yang tidak boleh berdusta, sehingga kalau memang ternyata pelawak tidak boleh berdusta dalam melawakannya, mungkin saya sedang pikir-pikir dulu untuk melanjutkan profesi ini Ustaz. Saya takut langsung neraka. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kita berilustrasi, menceritakan suatu kisah. Jadi sebetulnya para penulis novel Islam pun dia sebenarnya kisah itu ada juga yang fiktif atau dicampur antara nyata. Bahkan Buya Hamka menulis kisah campuran antara tenggelamnya kapal Panderwick adalah campuran antara nyata dan fiksi. Apakah ketika orang bercerita tentang fiksi itu dia berdusta? Tidak. Jadi
Kita bisa bedakan itu antara orang memang betul-betul dia berdusta. Kemarin saya melakukan ini suatu. Padahal cerita itu tidak ada. Beda dengan dia misalnya katakan, saya ini Ustadz seorang peragawan, tapi peragawan pakaian anak-anak. Tidak, Mas Ginanjar tidak sedang bercerita, kemarin di mall saya memperagakan pakaian anak-anak Pak Ustadz. Ketika saya pakai pakaian anak SMP, semua ketawa. Itu dusta. Tapi ketika dia katakan cerita awal tadi, semua orang tahu bahwa dia tidak sedang memperagakan pakaian anak-anak. Dia hanya sedang menunjukkan tentang dirinya. Secara sebenarnya di balik kalimat itu Mas Ginanjar sedang menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain. Kan? Dan kita tertawa dengan dia menjatuhkan dirinya. Mohon maaf, bahwa beliau mengatakan fisik saya seperti anak-anak dan saya andai pun menjadi peragawan hanya sesuai memperagakan pakaian anak-anak. Hari ini orang tidak menjatuhkan dirinya, dia menjatuhkan orang lain, menjatuhkan tokoh agama, menjatuhkan ustadz. Ada suatu kesalahan dalam cara dia berpikir. Bahwa beliau menjatuhkan dirinya, dia tidak usah. Karena dia sedang, tapi dia tidak sedang berbohong. Dia hanya sedang bercerita. Insya Allah penjelasan saya itu bisa dipahami. Yang tidak bisa itu adalah ketika orang seolah-olah dia bercerita, dia kemarin saya menjadi sebuah cerita seakan-akan orang mengatakan dia nyata. Padahal sebetulnya hanya bohong belaka supaya orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Bedakan antara da'i dengan alim fatwa. Da'i dia mengajak orang ke jalan Allah. Sedangkan alim yang mengeluarkan fatwa, dia adalah orang yang berijtihad. Apakah dia berijtihad sendiri mengambil dari Quran, sunnah, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, atau dia membaca fatwa ulama lalu dia sampaikan dengan kemampuan dia baca kitab kuning. Jadi jangan kita pukul rata. Jadi jangan nanti ketika ada di antara sahabat-sahabat dari Paski mengajak orang sholat, ngajak puasa sunat, lalu kemudian di antara kita, ngapain ente ngajak-ngajak saya sholat? Ente kan bukan ustadz. Padahal mengajak orang berbuat baik adalah kewajiban kita semua. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun, tugas utama kita adalah mengajak orang berbuat baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau hanya sekedar ngajak orang sedekah, ngajak donasi buat rumah tahfiz, ngajak ngumpulin beras untuk santunan yatim fakir miskin, maka pelawak, boleh penyanyi, boleh polisi, boleh siapapun. Karena itu tugas sebagai seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak benar itu adalah ketika dia sudah dianggap sebagai ustadz dan ditanyakan suatu masalah dan dia terdesak, akhirnya dia bicara padahal dia tidak mengerti. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara pada sesuatu yang kamu tidak tahu. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kau akan disoal, kau akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau abang, mas diajak dalam acara dakwah sebagai pengantar supaya masyarakat mau mendengar, supaya ramai, hadirilah tablik akbar Ustadz Fulan bersama grup Paski untuk sebagai pengantar 5-10 menit, silakan. Tapi setelah itu nanti Ustadz bicara, pas tanya jawabnya serahkan ke Ustadz. Nah, jadi selama tetap kita menjaga. Jadi kalau diibaratkan rumah makan di airport, ini penyanyi, artis, Ustadz itu sama seperti yang memanggil penumpang supaya mau masuk ke rumah makan. Bapak Ibu saudara sekalian yang mau perjalanan, silakan mampir ke tempat kami, silakan mampir ke rumah makan kami. Ini yang ngajak. Nanti setelah orang mampir masuk ke dalam, baru dia ketemu spesialisnya.
Yang mau makan soto di sana, yang mau soto Medan di sana, yang mau soto Betawi di sana, yang mau bakso di sana. Begitu lebih kurang. Karena masyarakat kita belum sampai pada level ngaji. Masyarakat kita ini 3 level. Pertama, level 1 yang memang sudah ngaji sama para habaib, baca kitab kuning serius, khatam dari A sampai Z. Ini memang nggak perlu pakai pemanggil tadi. Yang kedua adalah level yang masih mau ke masjid, tapi juga tergantung SMS kemana ngajak. Ngaji oke, kesini pun oke. Ini yang level 2. Yang level 3, ngelihat masjid pun masih takut. Makanya saya kalau tablik akbar pengajian ke daerah, itu saya bagi 3. Ada pengajian yang saya memang nggak mau di masjid. Saya pengajiannya maunya di lapangan sepak bola, di stadion, supaya sampai ke grassroots. Ada level 3 yang belum mau ke masjid. Saya terus terang Ustadz, ke masjid ini trauma. Beberapa teman saya ke masjid ninggal. Nah, jadi yang level ini masih mau, masih bercampur. Jadi kalau ada orang yang ngejek, apa itu? Dakwah apa itu? Pengajian apa itu? Kenapa melibatkan artis? Ini salah satu cara. Jadi Wali Songo dulu, tidak bisa Wali Songo datang ujuk-ujuk langsung baca kitab kuning, nggak bisa. Makanya mereka buat solawatan. Dia tahu tradisi orang Jawa pukul gending, pakai wayang. Maka dia buat cara wayang. Dia pakai wayang. Jadi sekarang kalau mampu buat film pendek atau melibatkan artis, video tanya jawab saya dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama, tapi dengan pengantar artis berbeda viewernya. Yang ngasih tahu penonton. Ustadz coba Ustadz lihat ini. Ini dengan musyawarah sekian penontonnya. Tapi ketika Ustadz di masjid dengan jamaah sekian penontonnya. Artinya apa? Dakwah bisa sampai melalui lisan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Jadi pakai kesempatan ini untuk mengajak orang lebih banyak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallah. Di garis bawahin lagi. Jadi artinya leasingnya yang nggak boleh ya Ustadz. Misalnya kita beli kepada dealer mobil, kita bercicil kepada yang punya dealernya boleh. Tapi kalau kita minta dari kayak sekarang banyak perusahaan-perusahaan leasing itu yang tidak boleh. Maksudnya itu Ustadz. Ketika saya mau beli mobil, saya tidak punya uang cash, Ya. maka kata si dealer, Ya. kami akan arahkan Bapak ke penyedia keuangan. Ya. Maka sebenarnya saat itu saya membeli mobil itu cash sebenarnya. Karena dealer tidak mau dia barang ini tidak cash. Jadi kemudian yang saya cicil setiap bulan itu adalah bukan mobilnya tapi uangnya. Maka saya terjebak pada Riba. rentenir, riba, bahasa kerennya leasing segala macam. Inilah yang menyebabkan haramnya karena transaksinya adalah uang dengan uang. Lalu solusinya mana Ustadz? Bank syariah. Iya. Karena di bank syariah itu disitulah letak. Jadi orang yang tidak mengerti dia katakan sama aja bank syariah dengan konvensional, bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Enggak. Perbedaan dalam jual beli dalam Islam itu adalah pada akadnya. Maka bank syariah membeli mobil itu milik bank syariah. Maka saya membeli mobil itu secara cicil, akadnya adalah uang dengan barang. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustadz, kalau beli emas secara online itu gimana Ustadz? Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba. Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang. Oh ini enggak uang dengan uang Ustadz. Ini Ustadz uang rupiah. Lalu kemudian yang jual ini kan emas. Di zaman Nabi enggak ada uang kertas. Di zaman Nabi hanya ada 2 uang. Yang pertama dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Maka ketika saya beli emas tidak cash, maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang rupiah dengan uang emas. Itulah orang yang mengatakan gak boleh beli emas kalau gak cash. Karena transaksinya uang dengan uang. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash. Kenapa?
karena zaman sekarang emas sebagai komoditi, emas sebagai barang, emas bukan sebagai uang. Dan fatwa Majelis Ulama, fatwa Ormas Islam kontemporer mengatakan boleh beli emas tidak cash karena emas zaman sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah barang. Jadi sama dengan kalau saya beli mobil boleh kredit, maka beli gelang juga boleh karena bukan uang dengan uang. Di situ letak sebab boleh tidak boleh. Wallahu a'lam. Yang sudah banyak-banyak taubat nasuha, sholat sunat, istighfar. Kalau sedang dalam proses bisa dibom, ada aset yang bisa dijual untuk ngebom supaya selesai, jual lah. Tapi kalau ini aset pokok tidak boleh jual rumah karena rumah pokok, sama seperti makan. Ini kalau saya jual aset ini, saya bom meledak semua Ustadz. Ini Hiroshima Nagasaki hancur semua. Maka nggak boleh. Azam tekad dalam hati, saya mencari nafkah, saya lunasi sampai habis, nanti setelah ini saya tobat berhenti. Tapi kalau bisa jual satu petak ini lalu ditutup ini, lakukanlah untuk melepaskan diri dari riba. Karena riba itu 5 ancamannya. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti bangun bangkit dari kubur ketika di padang mahsyar seperti orang kerasukan setan. Yang kedua, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aulabih. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, maka tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, orang kalau dia makan haram maka doanya tidak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, dia diberi makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Yang ketiga, yang keempat, nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun, penipu, pembohong, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu tangan, yang berdosa itu mulut. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata ada otak bagian depan yang selalu kita usap ketika sedang wudu. Disitulah pemikir. Otak ini berpikir ketika dia dapat semprotan darah. Darah itu menyembur dari jantung. Darah itu dari makanan. Sepiring makanan riba berubah menjadi setetes darah, disemburkan oleh jantung naik ke otak, isi otak haram, maka bawaannya mau haram saja. Gara-gara riba. Heran saya ini Pak Ustadz, kenapa pikiran saya ini mau haram saja? Sebabnya gara-gara makan riba. Yang terakhir, yang kelima adalah tidak ada keberkahan. Hidup ini yang kita cari berkahnya. Makanya ketika anak lahir yang didoakan berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Ketika orang menikah yang didoakan berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ketika ketemu yang didoakan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika makan yang diminta berkah. Allahumma barik lana. Wallahu a'lam. Transaksi uang dengan uang boleh dengan syarat yadan biadin, langsung cash. Maka ketika sampai di Makkah, saya keluarkan uang rupiah, saya katakan saya mau beli rial, langsung cash, boleh. Begitu juga membeli dolar. Saya sampai ke Maroko, saya beli dirham. Maka pemerintah Saudi Arabia tidak akan bisa mengizinkan buka money changer, uang, pertukaran uang ini kalau tidak ada fatwa dari ulama. Mereka amat sangat ketat. Jadi boleh tukar ini selama dia langsung dan cash di tempat itu, langsung jadi. Wallahu a'lam. Ustaz, saya Assalamualaikum. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, berkaitan dengan kredit tadi, ada juga selain kredit namanya gadai Ustaz. Gadai, tahu gadai Ustaz ya? Kalau nggak tahu saya jelasin.
Biasanya zaman sekarang gini nih, Ustaz. Orang punya kendaraan, kemudian karena nggak punya uang digadaikan mobilnya misalnya Ustaz, sama orang itu. Itu termasuk itu riba atau gimana? Kalau gadai seperti itu. Imam yang paling tua di antara imam yang 4 itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas. Apa kata dia? Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang. Lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustadz pinjam uang 100 juta. Saya nggak percaya. Kalau Ustadz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya? Orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itulah yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ini pernah Islam, balik ke Kristen, balik lagi ke Islam lagi. Itu gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Innalladzina amanu, beriman, summa kafaru, murtad, summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, murtad, summa zdadu kufran, maka barulah tidak diterima. Jadi kalau Islam setelah itu dia murtad, balik lagi ke Islam, maka dia diterima. Amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran. Nah, ini baru tidak diterima. Nah, sebab itu mudah-mudahan Bang Tigor istiqomah dalam iman dan Islam.